Judulnya adalah aset yang paling berharga. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apakah aset yang paling berharga dalam hidup kita? Aset yang paling berharga dalam hidup kita biasanya kita jaga, kita taruh di tempat yang terbaik, ya kita taruh di tempat yang paling aman karena sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya, mungkin masing-masing kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam pemikiran kita. Kalau ditanya hari ini, apakah aset saudara yang paling berharga? Uang atau jabatan kita, ya, yang paling berharga dalam kehidupan kita? Nah, apakah semua ini aset yang paling berharga? Bukan, saudara. Ya, aset kita yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Ada nggak di mana momen-momen saudara merasa, untuk apa ya semuanya ini ya? Berarti itu bukan yang paling berharga. Saudara sudah bekerja keras mencapai sesuatu, tapi pada satu titik tertentu saudara bilang, buat apa ya? Tadinya yang saudara kejar, saudara cari, saudara habiskan waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain sebagainya untuk mencapainya. Tapi saudara berkata, untuk apa? Karena ternyata apa yang saudara cari itu ternyata tidak bisa memberikan hal yang hakiki dalam kehidupan kita. Seperti apa pikiran saudara hari ini? Apakah saudara benar-benar menjaga pikiran saudara? Atau pikiran saudara, pikiran kita biarkan melantur ke sana kemari, mengembara, menerawang ke sana kemari tanpa arah. Nah, saudara ingatlah bahwa aset kita yang paling berharga itu adalah pikiran kita. Mengapa pikiran kita, saudara? Sebab pikiran kita adalah motor penggerak hidup kita. Dia adalah motor penggeraknya. Jadi hidup kita itu diarahkan oleh pikiran kita. Pikiran-pikiran kita akan mengarahkan hidup kita. Pikiran-pikiran kita akan menentukan di mana kita berada dan kemana kita pergi. Jadi saudara bayangkan itu. Di mana kita berada, apakah kita di tempat yang tepat? Itu pikiran kita yang mengarahkan kita ke sana. Kemana kita pergi? Apakah sasaran yang hendak kita capai itu benar? Itu pikiran kita yang mengarahkannya. Jadi kalau saudara tidak hati-hati dengan pikiranmu, engkau bisa ada di tempat yang salah, pergi ke tempat yang salah. Makanya firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan above all else, di atas segala-galanya, di atas harta saudara, di atas uang saudara, di atas aset tanah saudara, di atas kepintaran saudara, di atas apapun yang saudara miliki, di atas semuanya, jagalah hatimu. Karena segala sesuatu, semuanya yang engkau lakukan, itu tuh mengalir dari sana. Sama seperti mata air, saudara. Satu kali seorang raja Mongol, Genghis Khan, saudara. Genghis Khan ini, saudara, dia punya satu burung, ya, itu burungnya itu penjaganya dia, bukan dalam arti kata negatif. Ya, dia sayang banget tuh sama burungnya, saudara. Ya, burung Raja Wali, saudara. Nah, satu kali, saudara, dia mau minum air, saudaraku, ada air yang mengalir gitu ya. Nah, pada waktu dia mau minum air itu, tiba-tiba burungnya ganggu dia. Pertama dia pikir bercanda. Ya, lalu dia mau minum air itu lagi, burungnya ganggu lagi dia. Burung Raja Wali itu terbang dan apakan tangannya, saudara. Taulah namanya juga apa ya, penakluk gitu ya. Wah, dia bilang ini udah gak bisa kasih hati, saudaraku. Akhirnya satu kali, pada waktu burungnya tetap lakukan begitu, dia ambil pedangnya, dia tebas kepalanya, saudara. Tapi sebelum dia melakukannya, meminumnya, saudaraku, setelah burungnya mati, dia bilang, hei, baru sadar, saudara, kenapa burung saya lakukan ini? Pada waktu dia lihat sumbernya, saudara, ternyata sumbernya itu ada racun, ada bangkai di sana. Dia nyesal. Kerap kali dalam kehidupan kita nggak sadar. Ternyata yang keluar dari hidup kita itu adalah racun. Racun yang akan menghancurkan diri kita dan juga akan melukai kita, saudara. Melukai orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita otomatis saja. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kehidupan buat kita. Kayak Genghis Khan itu, dia pikir, oh kenapa ini? Setelah dia bunuh, saudaraku, dia baru sadar. Gitu ya.
Nah, kerap kali juga dalam kehidupan kita, kita sudah katakan sesuatu, sudah lakukan sesuatu, baru kita bilang, sorry ya. Ya, it's okay. Tapi dalam hal-hal tertentu, sebuah keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Nah, dampaknya begitu besar dalam kehidupan kita. Ya mungkin kata-kata kita yang emosional, penuh kemarahan, penuh kepahitan, menghujam seperti peluru, ya, seperti pisau yang mencabik-cabik orang lain, khususnya orang dekat kita. Nah, akhirnya kita sesalin. Kenapa, saudaraku? Kita lihat sumbernya. Apa sih yang ada dalam pikiran kita? Kumpulan-kumpulan pikiran kita itu isinya apa, saudara? Hati-hati bagaimana engkau berpikir. Karena hidupmu itu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Jadi hari ini saya itu dibentuk oleh pikiran-pikiran saya. Ya, kalau pikiran-pikiran saya benar, hidup saya benar. Kalau pikiran saya, kumpulan pikiran saya salah, hidup saya salah. Tapi kerap kali sekalipun itu salah kita anggap benar. Kenapa? Karena itu sudah menjadi gaya hidup kita. Sampai kita mempertanyakan ulang pikiran itu. Ya, makanya kita perlu pertanyakan, apakah tindakan saya benar? Apakah perbuatan saya benar? Apakah pikiran saya benar paling bagus? Karena segala sesuatu, saudaraku, sebelum menjadi habit itu paling penting itu di awalnya dulu. Makanya firman Tuhan berkata, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kita perlu cepat mendengar, tapi kita perlu lambat berkata-kata. Sebelum kita berkata-kata, coba dulu apakah perkataan kita ini karena emosi? Apakah perkataan kita ini karena kemarahan? Kita perlu dulu. Jadi jangan kita bilang, yang penting udah ku sampaikan aja, dia mau. Enggak begitu, saudara. Kalau saudara kita masih kanak-kanak, secara rohani kita berpikir seperti itu. Kanak-kanak apapun yang akan disampaikan. Tapi kalau orang dewasa, dia akan berpikir dulu. Bahkan kata-kata yang benar pun, kalau tidak disampaikan pada waktu yang tepat, kadang-kadang enggak banyak manfaatnya. Ya, kata-katanya benar, nasihatnya benar, tapi enggak tepat pada tempatnya. Enggak bisa. Makanya kita perlu sangat belajar banyak dalam hal ini, hikmat. Bagaimana kita belajar, ya supaya kata-kata yang kita sampaikan itu tujuannya baik tapi nyampe. Ya, hidup kita dibentuk oleh pikiran-pikiran kita, dikatakan oleh Marcus Aurelius. Pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Seperti apa pengalaman masa lalu saudara dalam hidup ini? Apa pengalaman masa lalu saudara tentang uang? Apa pengalaman masa lalu saudara tentang hubungan? Apa pengalaman masa lalu saudara tentang seks? Apa pengalaman masa lalu saudara tentang pencapaian? Apa pengalaman masa lalu saudara yang berbicara kepada saudara tentang sukses? Itu akan menjadi sesuatu yang akan mengarahkan hidup saudara. Jadi pengalaman-pengalaman kita hari ini itu sangat banyak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada seorang anak, bapaknya mau mengajar dia tentang sesuatu. Anak itu masih kecil dan anak itu disuruh lompat dari sini. Lompat, papa akan tangkap kamu. Ya, dia lompat, tangkap. Lebih tinggi lagi, lompat, ditangkap. Lalu saudaraku, kali ketiga, papanya bilang, lompat kamu. Dia lompat dan papanya enggak tangkap dia. Anak itu nangis karena udah lebih tinggi. Jadi dia nangis. Wah, lalu papanya bilang begini, saat ini papa mau mengajar sesuatu kepadamu. Jangan pernah lagi percaya kepada siapapun. Waduh, itu benar-benar saudara masuk 12 pas. Anak itu akhirnya enggak pernah mau percaya kepada siapapun. Satu kali saudara, rumahnya kebakaran. Papanya pergi. Orang teriak-teriak. Sini kebakaran rumah. Dia udah jangan pernah percaya kepada siapapun. Dan akhirnya anak itu mati karena kebakaran tersebut. Saudara lihat bahwa betapa luar biasanya ya apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita di masa lalu itu sudah menjadi sebuah sistem kepercayaan. Lihat. Dan pikiran-pikiran tersebut sudah menjadi sebuah sistem kepercayaan dalam diri kita. Kalau itu sudah menjadi sebuah sistem kepercayaan, sebenarnya kita tidak lagi bergumul dengan orang lain.
Kita tidak bertengkar dengan orang lain, kita tidak bertengkar dengan keadaan, kita bertengkar dengan sistem kepercayaan kita. Kita bertengkar, kita bergumul dengan apa yang kita percaya dalam hidup ini. Kalau itu sudah tertanam bertahun-tahun, nah makanya kita perlu punya waktu mengecek, mengevaluasi. Pikiranku ini benar enggak? Dari mana aku mendapat pikiran ini? Kenapa aku bertindak seperti ini? Ya, orang punya pengalaman yang sama, tapi responnya beda. Kenapa? Karena kumpulan-kumpulan pikirannya menyatakan ini, itu. Jadi kita lihat, ada orang saudaraku, gagal lagi. Ada orang bangkit. Setiap kali gagal, dia bangkit. Dia mungkin punya prinsip begini, kegagalan adalah ibu dari keberhasilan. Jadi setiap kali gagal dia nggak putus asa. Ada orang yang gagal sekali berhenti dia. Kenapa? Ya dia berpikir saya nggak berharga, saya memang nggak bisa, saya memang nggak mampu. Dari mana itu semua? Itu adalah kumpulan-kumpulan pikiran. Akhirnya pikiran-pikiran itu menguasai kita. Ya menjadi sebuah sistem kepercayaan dalam diri kita. Sistem kepercayaan yang akan mengarahkan hidup kita, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, dan bahkan masa depan kita. Apapun yang saudara percayai dengan penuh keyakinan akan menjadi realitas dalam hidup saudara, akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Benar atau salah nggak peduli, apapun yang saudara percayai, karena pikiran-pikiran tadi sudah menjadi sebuah sistem kepercayaan, itu tidak mudah digoyahkan. Jadi apapun yang saudara percayai, baik atau benar, positif atau tidak, saudaraku, itu akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Apa yang saudara percaya tentang anak-anak saudara? Apa yang saudara percaya tentang hidup saudara? Saya bilang, saya memang orang yang sial, akan menjadi kenyataan. Bukan Tuhan yang mengutuk saudara, bukan. Karena itu yang saudara percayai, jadilah seperti apa yang engkau percayai. Gitu loh saudaraku. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara percayai hari ini. Apakah yang saudara percayai itu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Apakah saudara percaya saudara hidupmu nggak berharga? Nggak ada orang yang suka sama saudara. Saudara percaya itu. Bahkan saudara pun nggak suka kepada dirimu. Engkau menolak dirimu. Engkau merasa nggak dihargain, engkau merasa nggak dihormatin, ya itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tapi puji Tuhan, hidup kita bisa berubah, amin. Nggak peduli seberapa tuanya kita, karena jaringan-jaringan otak kita itu seperti plastik, makanya disebut neuroplasticity. Jadi dia elastis, dia bisa berubah, dia nggak begitu. Ada orang bilang pokoknya di atas 60 nggak bisa berubah lagi, nggak. Firman Tuhan bisa katakan kita bisa berubah, amin. Jadi ada harapan. Apakah saudara puas dengan hidupmu hari ini? Kalau enggak puas, engkau bisa berubah. Apakah engkau sudah puas? Saudara berkata, sudah, tapi saya mau beritahu kepadamu, janji Tuhan bisa lebih baik lagi. Kita harus waspada dengan apa yang menjadi pikiran kita, saudaraku, ya. Tidak peduli apa kata orang dan apa kata keadaan saya, amin. Kalau kita dengan penuh keyakinan percaya, makanya saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu buat bermacam-macam cara untuk kita bisa punya pengalaman bahwa Tuhan itu baik. Saudara pernah punya pengalaman? Saya percaya pernah. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, bahwa Tuhan mencintai saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dia buat situasi-situasi sehingga saudara bilang, "Iya, Tuhan itu baik." Dan itu akan tertanam di dalam diri saudara, di dalam alam bawah sadar saudara, di dalam pikiran bawah sadar saudara, dan saudara bisa percaya, Tuhan terima kasih. Makanya betapa pentingnya kita mengingat-ingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Khususnya pada waktu kita dalam keadaan kesusahan, betul nggak saudara? Untuk meyakinkan diri kita lagi bahwa Tuhan itu baik. Bahkan seandainya pun di dunia ini tidak ada orang yang mengasihi saudara, apakah itu benar? Enggak. Alkitab berkata, sekalipun ayah ibuku melupakan aku, tetapi engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan aku. Amin. Luar biasa saudara. Itu bisa memperbaiki. Nah makanya kita sebagai orang tua ya perlu belajar menanamkan ya kepercayaan-kepercayaan yang benar kepada anak kita.
perlu menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak kita, sehingga kalau itu sudah menjadi kebenaran, itu akan sangat teguh. Apa yang kita percaya sangat hebat kuasanya, saudara. Kenapa? Orang bertindak sesuai dengan apa yang dia percaya. Makanya cek, apa yang saya percaya ini udah benar belum ya? Atau asumsi. Kepercayaan kita itu bisa 3, asumsi, fakta, kebenaran. Saudara yang mana? Asumsi, fakta, kebenaran. Yang paling rendah itu asumsi. Asumsi itu yang nggak benar kita jadikan, kita anggap benar. Karena apa? Pikiran-pikiran kita mengatakannya. Fakta, memang faktanya begitu. Oke, tapi ada yang lebih tinggi. Kebenaran. Kebenaran lebih tinggi dari fakta. Kebenarannya memang orang tidak suka kepada saya, tapi faktanya memang orang tidak suka kepada saya, tapi kebenarannya Tuhan menyayangi saya. Amin. Nah, saudara, itu dia. Hidup saudara hari ini asumsi, fakta, kebenaran. Hidup yang paling tinggi adalah kebenaran. Jadi banyak kita harus berubah pikirannya, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Ya, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Siapakah yang mengajari saudara tentang pernikahan? Siapakah yang mengajari saudara tentang dengan siapa menikah? Siapakah yang mengajari saudara tentang apa itu sukses? Siapakah yang mengajari saudara tentang segala sesuatu, hubungan, seks, uang, dan lain sebagainya? Siapakah yang mengajar saudara? Kebanyakan dari apa yang kita percayai adalah hasil dari informasi yang kita terima bahkan tanpa bertanya. Apakah hal itu benar atau tidak? Kapan? Waktu kita kecil, persis seperti kalau ini direkam, ya ini kan direkam juga. Saudara ketawa, saudara ini semua direkam, nggak bisa difilter, betul nggak? Seperti itulah kita pada waktu kecil, apa saja yang disampaikan oleh orang-orang yang berotoritas kepada kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu kita percaya tanpa pertanyaan. Apa yang kita percayai dalam pikiran kita akan membelenggu kita atau membebaskan kita. Pertanyaannya, apakah apa yang saudara percaya hari ini membelenggu saudara atau membuat potensi saudara keluar dan saudara menjadi orang yang luar biasa? Atau potensi saudara terhambat oleh karena apa yang saudara percayai? Apa yang kita percaya dalam pikiran kita akan menentukan kebahagiaan atau kekecewaan kita. Saudara bahagia nggak hari ini? Kalau nggak bahagia, cek pikiran saudara. Itu ada di sana masalahnya. Bukan di situasi, bukan di kondisi. Cek pikiran saudara. Apa yang kita percaya akan menentukan apakah kita akan sukses atau gagal, surga atau neraka. Tapi puji Tuhan, kita percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan nanti di kekekalan. Amin. Kalau begitu, siapakah dan apakah yang sudah membentuk sistem percayaan saudara? Apakah yang saudara percaya sudah benar, atau setengah benar fakta, atau bahkan tidak benar asumsi? Apakah ukuran benar? Apakah diukur dari hal-hal yang kelihatan? Apakah diukur oleh penampilan lahiriah? Ya, tapi tidak selalu. Diukur oleh respon-respon kita dalam hidup kita, dalam menyikapi segala hal dalam hidup kita, baik itu susah atau senang, kaya atau miskin. Ada orang, saudaraku, dia kalau udah tipis uangnya, aduh gelisah, takut. Itu apa yang dia percayai dengan uangnya. Ada orang tenang-tenang aja, kondisi sama, tapi dua orang punya respon yang berbeda. Kenapa? Karena itu yang sudah ada. Mana lebih enak? Tenang-tenang aja atau panik? Tenang. Karena waktu kita tenang, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi saudara, kita dimerdekakan atau kita disiksa oleh apa? Pikiran-pikiran kita sendiri. Apakah hidupmu tersiksa? Itu oleh karena pikiranmu, saudara. Untuk kita memiliki sistem kepercayaan yang benar, maka segala sesuatu harus kita compare atau bandingkan dengan apa? Firman Tuhan. Ya, karena katanya kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Betul? Bukan orang, bukan situasi, karena orang berubah-ubah, situasi berubah-ubah, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Pegang firman. Pegang firman itu teguh. Sekalipun ada goncangan badai, pegang firman. Kalau saudara kuat pegang firman, maka firman akan bekerja untuk hidup kita. Tapi ingat saudara, bahwa itu perlu waktu. Banyak orang rajin ke gereja tapi nggak pegang firman. Gereja sudah menjadi sebuah tradisi, gereja menjadi sebuah kebiasaan, dan hidupnya nggak berubah, saudara. Jadi kita harus benar-benar pegang firman. Mengapa harus dibandingkan dengan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Firman Allah, ya dan amin. Amin, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Tidak peduli apakah kita percaya atau tidak, apakah kita ikuti atau tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Amin. Katakan, firman Tuhan adalah kebenaran mutlak. Aku mau mengikuti firman Tuhan. Kalau saudara ikutin firman Tuhan, bergumul dengan apa? Bukan situasi. Bergumul bukan dengan orang. Bergumul dengan apa? Ya, pikiran-pikiran lama kita. Waktu kita percaya firman Tuhan, ini akan serangan datang, saudaraku. Enggak, masa gitu? Enggak, masa gitu? Nah, kalau saudara cukup waktu ya untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi, saudaraku, sebaiknya kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari supaya apa? Sebelum kondisi-kondisi terjadi dalam hidup kita, kita sudah punya senjata, yaitu kebenaran. Amin. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3, ya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Semua yang hidup memberikan warisan-warisan kepercayaan seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Warisan-warisan kita terima, cara berpikir, sistem kepercayaan. Setiap keluarga, setiap budaya, setiap suku ada sistem kepercayaannya. Tapi kalau saudara menanamkan kebenaran firman Tuhan dari generasi ke generasi, lihat saudaraku, apa yang kita percayai akan turun kepada generasi berikutnya. Itu adalah gen pembawa sifat, betul enggak? Saudara pernah berpikir, ini mirip kayak mama saya, ini mirip kayak papa saya berlaku seperti mama saya berlaku seperti papa. Kenapa? Itu gen. Katanya kutuk itu akan turun keturunan ketiga sampai. Tapi puji Tuhan, gen kita bisa berubah, bisa lewat merenungkan firman. Amin. Kita menjadi manusia baru ketika kita merenungkan firman Tuhan. Tadinya pandangan kita tentang uang, tentang kebahagiaan, tentang seks, tentang pernikahan, single, seperti ini karena kita terima dari orang lain. Tapi begitu firman kita dapat, kita mulai praktekkan, saudaraku, itulah yang kekal. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau sistem kepercayaan adalah apa yang kita pelajari sebelumnya, maka kita juga dapat mengganti sistem kepercayaan kita. Amin. Karena dia dipelajarin. Berarti kita bisa memiliki sistem kepercayaan yang baru yang akan memerdekakan kita. Amin. Yang akan membuat potensi kita menjadi berkat buat orang lain, membuat hidup kita merdeka. Amin, saudara. Karena itu sistem kepercayaan. Kita bisa pelajarin. Apa yang kita percayai bukanlah sesuatu yang permanen. Ya seperti saya katakan tadi, otak kita itu adalah seperti neuroplasticity. Dia elastis, yang tinggal dalam diri kita, bukanlah sesuatu yang permanen dalam diri kita. Kita dapat menggantinya dengan mempelajari hal yang baru berulang-ulang. Firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah siang dan malam. Ulang lagi, ulang lagi, ulang. Nah, proses ini banyak orang malas. Proses ini banyak orang, saudaraku, abaikan. Hidup terlalu cepat. 47% katanya pikiran kita selalu mengembara. Dia tidak selalu mengikuti apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ketika saudara berpikir untuk berdoa, pikiran saudara bisa berdosa. Ketika saudara hendak menyembah Tuhan, pikiran saudara bisa melayang-layang dengan apa yang saudara akan kerjakan hari itu, dan saudara bisa takut. Nah, makanya kita perlu waktu. Yesus selalu menyendiri.
Ya, memberikan waktu. Karena gini, ketika pikiran kita berubah, maka hidup kita akan berubah. Amin, saudara. Katakan, kalau pikiran saya berubah, hidup saya berubah. Ya.